Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Azmanifah dengan NPM 237105108. Pada video kali ini saya akan menjelaskan untuk jawaban ujian akhir praktikum mata kuliah Artificial Intelligence, di mana di sini saya akan mendapatkan kode dengan NPM 8 yaitu tema yang keempat. Kemudian study case yang diberikan adalah ada evaluasi kinerja karyawan, di mana deskripsi dari kasusnya adalah dalam sebuah perusahaan, manajer atau tim HR itu ingin mengevaluasi kinerja karyawan untuk keperluan promosi, penghargaan, ataupun pelatihan lanjutan. Kemudian penilaian kinerja itu biasanya mempertimbangkan berbagai aspek seperti disiplin, produktivitas, kerjasama tim, dan inisiatif. Namun, penilaian tersebut kerap menggunakan istilah yang bersifat subjektif seperti cukup disiplin atau kerjasama yang lumayan bagus. Nah, di sini tuh sistemnya akan membantu manajer dalam mengevaluasi performa karyawan berdasarkan data linguistik dari observasi atau laporan bulanan dengan fuzzy logic. Nah, sistem itu dapat mengubah input subjektif menjadi nilai terukur, lalu sistem pakarnya itu akan memberikan rekomendasi keputusan seperti promosi, pelatihan, ataupun peringatan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh HR atau manajemen perusahaan. Di mana di sini aturan atau peraturan dari ujian akhir praktikum ini adalah sistem yang dibuat itu harus menggabungkan antara fuzzy logic dan sistem pakar. Terus sistem itu wajib memiliki input manual dari user. Nah, langsung saja kita ke program yang sudah saya kerjakan. Jadi sesuai dari study case yang tadi itu, tujuan dari study case evaluasi kinerja karyawan itu yang pertama adalah untuk sistem itu bertujuan untuk mengkonversi penilaian kualitatif yang bersifat subjektif menjadi data kuantitatif. Lalu yang kedua itu mendukung pengambilan keputusan yang adil dan konsisten. Yang ketiga, menggabungkan beberapa aspek penilaian secara terintegrasi. Kemudian yang keempat itu memberikan hasil akhir berupa skor kinerja dalam rentang 0 sampai 100 yang dapat dengan mudah diinterpretasikan oleh pihak manajemen. Kemudian yang keempat itu ada memberikan rekomendasi langsung berdasarkan hasil evaluasi, dan yang kelima itu meningkatkan transparansi atau akuntabilitas dalam penilaian. Nah, langsung saja kita ke program yang sudah saya buat. Di sini yang pertama itu kan kita instalasi library yang digunakan untuk fuzzy logicnya. Jadi ini pip install sketchit fuzzy. Kemudian yang kedua adalah di sini library yang digunakan itu yang pertama ada sketchit fuzzy atau library yang digunakan untuk mengimplementasikan fuzzy logic. Yang kemudian kedua itu ada NumPy yaitu untuk perhitungan numerik. Terus habis itu yang ketiga ada Matplotlib yaitu plot di mana untuk memvisualisasi kurva hasil fuzzy logicnya. Nah, di sini kita memiliki rentang variabel. Nah, di sini rentang variabel itu ada X dan X out. Di mana maksud dari si X itu dengan range 0, 11, 1, nilai itu maksudnya adalah nilai input yaitu berupa disiplin, produktivitas, kerjasama, dan inisiatif yang berada pada skala 0 dan 10. Kemudian X out itu atau NP range di mana 0, 101 dan 1 adalah X out-nya, di mana hasil itu adalah nilai output sistem yaitu skor akhir kinerja yang berada pada skala 0 sampai 100. Lalu yang ketiga, di sini tuh ada fungsi keanggotaan input dan outputnya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa fungsi inputnya itu ada 3, yaitu yang pertama ada rendah, sedang, dan tinggi. Dimana ketika rendah itu, nilai keanggotaan itu berada pada skala 0 dan 5. Kemudian itu ketika tinggi itu dia akan berada di angka sekitar 5. Kemudian jika dia sedang itu akan berada di angka sekitar 5. Kemudian jika nilai itu tinggi, dia itu akan berada pada angka maksimum 10 dan minimumnya adalah 6. Kemudian di sini ada fungsi outputnya, di mana yang pertama itu ada output buruk yaitu skor evaluasinya itu dari 0 sampai 40. Lalu ada yang kedua itu output sedang, di mana skor evaluasinya itu dari 30 sampai 70. Kemudian ada skor baik itu dari 60 sampai 100 atau skor evaluasi. Nah, jadi apa sih fungsi keanggotaan fuzzy ini? Nah, fungsi itu digunakan untuk menilai hasil yang tidak pasti seperti kata-kata yang tadi keluar yaitu ada cukup atau lumayan baik menjadi kayak kuantitatif gitu. Nah, lalu yang di sini tuh ada input manual dari evaluator. Di sini
disiplin, dia akan mengeluarkan untuk float yaitu input disiplin di mana nilainya ada 0 sampai 10. Kemudian ada produktivitas kita ketika kita menginputkan ada pilihan dari 0 atau 10, kemudian ada kerjasama dan ada inisiatif. Nah, jadi kita tuh memberikan input manual dari skala 0 sampai 10 untuk keempat kinerja atau aspek kerja berikut. Misalnya ketika kita disiplin itu 9, maka artinya karyawan tersebut itu sangat disiplin atau mendekati angka hampir sempurna. Nah, lalu di sini ada fazifikasi, yaitu konversi derajat ke keanggotaan. Nah, jadi fungsi fast inter atau membership itu digunakan untuk menghitung derajat keanggotaan 0 sampai 1. Nah, untuk nilai input terhadap fungsi rendah, sedang, dan tinggi. Lalu outputnya adalah list 3 elemen, yaitu ada contohnya adalah disiplin, yaitu 0,0, 0,0, dan 1. Jika disiplin maka hasilnya adalah 9. Kemudian ketika di sini kita mendapatkan hasil untuk buruknya, di sini kita memiliki NP Fmax reduce di mana disiplin itu adalah 0, terus habis itu produktivitasnya 0, habis itu kerjasamanya 0 dan inisiatifnya 0, di mana dia akan menghasilkan output yaitu buruk. Kemudian di sini output sedang dia akan nilai itu akan diisi oleh disiplin 1, habis itu produktivitas itu 1, kemudian kerjasama 1 dan inisiatif 1. Nah, ketika dia akan menghasilkan output baik, dia itu memiliki nilai di mana disiplinnya adalah 2, kemudian produktivitasnya 2, kerjasama 2, dan inisiatifnya adalah 2. Lalu, jika salah satu input itu memiliki nilai rendah, maka hasilnya itu cenderung akan buruk atau aturan OR-nya. Lalu, jika banyak nilai dengan kategori tinggi, maka hasilnya akan tinggi juga. Kode ini tuh adalah penerapan dari sistem Pakar di mana dia menggunakan aturan if dan then dengan logika fuzzy logic. Nah, lalu di sini ada aktivasi output. Jadi NPmin ini dipakai untuk mendapatkan nilai minimum antara derajat keanggotaan dan bentuk fungsi outputnya. Hal ini tuh menunjukkan seberapa besar hasil akhir itu bakalan masuk ke kategori buruk, sedang, ataupun baik. Nah, lanjut ke agregasi dan defusifikasi, di mana di sini tuh semua nilai fuzzy itu digabung atau memiliki disebut agresi. Kemudian fungsi dari defusifikasi itu dengan metode centroid itu mencari titik tengah dari area gabungan fuzzy atau nilai scriptnya. Kemudian yang terakhir itu bila agregatnya kosong atau semua 0, maka default itu nilai akan menjadi 50. Nah, di sini langsung kita coba saja ke programnya. Nah, dia di sini menampilkan input untuk manual user ketika user itu mau menginputkan. Jadi di sini kita ketik disiplin adalah nilainya 9, kemudian produktivitas itu bakal 9, habis itu kerjasama 9, dan inisiatif 9. Oke? Nah, di sini output yang akan keluar adalah skor kinerja yang diperoleh adalah 86/100. Artinya adalah karyawan ini tuh memiliki kinerja yang bagus dan dia direkomendasikan untuk promosi atau penghargaan. Di mana di sini dia direkomendasikan untuk promosi dan tetap mempertahankan kinerja kerja dari pegawai. Nah, kemudian di sini itu dia akan menampilkan outputnya di mana dari output ini terlihat bahwa angka baik atau kurva hijau ini dia berada pada nilai tertinggi yaitu 1, kemudian ada kurva itu dia pada nilai tertinggi yaitu 1, dan kurva merah dia berada di nilai tertinggi yaitu 1. Tandanya dia itu memiliki nilai atau hasil yang mendekati sempurna. Nah, di sini juga kita memiliki kurva yang membuktikan bahwa nilai antar disiplin, produktivitas, kerjasama, dan inisiatif itu memiliki nilai yang berbeda. Di sini ada disiplin, produktivitas, habis itu kerjasama, sama inisiatif. Di mana dia memiliki sama-sama memiliki kurva yang tinggi atau sejajar karena
di input yang kita input tadi itu mereka sama-sama diinputkan 9 atau mendekati hal sempurna. Nah, jadi di sini ketika inputnya tadi diberikan 9, maka hasil yang diperoleh itu pegawai itu menunjukkan performa yang tinggi pada seluruh aspek. Nah, hasil evaluasi itu menunjukkan tingkat keanggotaan tinggi itu terhadap baiknya bagus. Kemudian dengan nilai diversifikasi cukup tinggi, artinya itu pegawai sangat layak diberi promosi, apresiasi, atau ditugaskan untuk tanggung jawab yang lebih besar. Oke, ini penjelasan dari visualisasi output, kemudian ada di sini visualisasi fungsi keanggotaan. Jadi sekian presentasi penjelasan UAP dari saya. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.